saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semua? Masih. Ada yang sakit? Ada. Semua sehat ya? Udah sarapan semua? Ada. Udah di absen tadi? Belum. Saya absen dulu ya. Adelina. Adelina? Ini kenapa sakit? Mandi. Aisyah Zahra. Mandi juga. Aisyahul Mumtazah hadir. Amelia Fitratur Rahmah. Amelia Rizkia. Elna. Eva. Haikotul Hikmah. Indah Wulandari. Indah Wulan Fitri. Indi Manzilatur. Intan Daimatus. Kemana dia? Oh alah gitu. Intan Nur Aini. Lailatul Rahmah. Nadifah Amalia. Nadia Syafa. Sini mana? Kamar mandi. Laila Syarifah. Nur Rifaiyah. Quratul Aini. Rizky Andini. Sausan Alwardatus. Hadir. Siti Fatimatus. Siti Humairah. Siti Masyarah. Siti Nur Aini. Siti Nur Haliza. Syarifah Aulia. Umi Nur Aziza. Yulia Firda. Enggak ada, berarti enggak ada yang sakit ya? Maaf, sebelumnya tujuan kita materinya adalah agar mengetahui gejala-gejala atau tanda-tanda dan juga dampak yang diakibatkan oleh gunung meletus. Nah, jadi nanti rututannya saya akan menjelaskan sedikit, terus ada game. Jadi diperhatikan. Oke? Lanjut, kita materinya adalah campuran. Kelihatan semua kan? PPT-nya. Kita materinya tentang vulkanisme. Ada yang tahu vulkanisme itu apa? Ada yang tahu kenapa gunung bisa meletus? Belum dibaca kemarin? Jadi, vulkanisme itu adalah peristiwa yang berhubungan dengan naiknya magma dari dalam perut bumi. Jadi, aktivitas di dalam bumi itu kan ada magma ya? Itu yang dimaksud dengan vulkanisme. Terus magma adalah campuran batuan dalam keadaan cair, liat, serta sangat panas. Magma adalah, bisa dibaca? Coba baca. Jadi magma itu adalah, ada yang tahu? Ada yang tahu? Jadi magma itu adalah cairan yang sangat panas berada di dalam bumi. Jadi lava itu, kalau lava itu dibagi menjadi empat. Magma, pertama magma itu di dalam bumi. Kemudian kalau udah keluar namanya lava. Lava itu ketika magma yang keluar tapi belum tercampur dengan tanah, dengan mineral-mineral lainnya. Kalau udah tercampur namanya apa? Lahar. Kalau magma sudah tercampur dengan mineral-mineral lain itu namanya
Jadi El Fatah itu adalah mineral atau apa yo? Jadi El Fatah itu ketika gunung meletus yang keluar material padat seperti bom, seperti lapinin dan juga kerikil. Kemudian ada lagi yang keempat ekshalasi. Nah itu kalau yang tadi El Fatah itu kan mineral padatnya. Kalau ekshalasi itu adalah gas yang keluar dari gunung meletus. Gunung meletus kan mengeluarkan lava, mineral padat sama mengeluarkan gas. Nah biasanya ekshalasi itu terjadi pengeluarnya itu berupa awan panas. Biasanya kan kalau ada gunung meletus kan ada awan-awannya. Nah itu namanya ekshalasi. Tadi magma dibagi menjadi berapa? Yang pertama magma lava. Lava itu apa tadi? Magma yang keluar dari bumi yang belum tercampur dengan mineral lain. Dan yang kedua adalah lahar. Lahar itu apa tadi? magma yang tercampur dengan mineral-mineral lain. Nah, terus yang ketiga ada El Fatah. kata tadi apa? Magma yang keluar dari mineral padat. Dan kata tadi adalah Mineral padat yang keluar bersamaan dengan lava. terus yang keempat ekshalasi itu berupa Awan panas. panas. Terus magma itu dibagi menjadi dua. Aktivitas magma itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada apa ini? Di halaman 14 ada. Yang pertama ada intrusi magma. Intrusi magma itu adalah kegiatan magma di dalam kerak bumi yang belum mencapai permukaan bumi. Jadi kalau di dalam kerak bumi itu kan ada aktivitas magma ya Bu. Kayak ada magma apa ya yang saya tunjukkan gambarnya. Ini. Nah, di sini kan di situ intrusi magma. Intrusi magma itu adalah magma yang belum keluar di permukaan bumi. Itu dibagi menjadi berapa? Buku ada? Apa? Ayo. Dibagi menjadi 6. Yang satu ada batolit. Batolit itu adalah yang terdiri dari magma. di mana ini nomor berapa? Ayo batolit. Ada di nomor 3. Nah, berarti batolit itu adalah magma yang masih di dalam dapur bumi atau di dalam kerak bumi. Paham? Yang kedua ada lakolit adalah gimana itu ada satu. Jadi magmanya mencapai kerak bumi, lapisan kerak bumi, tapi enggak keluar ke permukaan bumi. Hanya di dalam kerak bumi sini. Dia menumpuk bumi, dan menumpuknya itu dia ke atas, menonjol. Jadi kalau magma menonjol ini kan pengaruh sama permukaannya ya. Itu akan berbentuk seperti menonjol. Terus yang kedua ada yang ketiga ada sills atau sisipan magma yang membentuk pada dua lapisan litosfer berbentuk tipis dan lebar. Ada di nomor berapa? Nah, bentuknya seperti apa? Tipis ya. Jadi magmanya naik terus melebar. Kemudian yang keempat ada batuan hasil intrusi magma yang memotong lapisan litosfer. Nomor 4. Jadi nomor 4 sama nomor 5 atau apofisa itu hampir sama. Cuma yang apofisa itu gangnya itu cenderung lebih kecil. Dan kalau yang gang itu lebih besar. Kemudian ada yang keenam apa? Adalah batuan jadi kalau yang diatrema itu ada di dalam gunung berapi. Dia mengisi gunung-gunung ini berapi. Bisa dipahami? Lanjut. Selanjutnya ada setelah ini sih ada
ya. Ketika itu enggak menimbulkan letusan gunung berapi. Kalau yang ekstrusi ini menimbulkan letusan berapi. Kemudian dia dari bentuk lubang keluarnya magma terdapat 3 ekstrusi magma. Yang pertama ada erupsi linier atau magma keluar melalui retakan memanjang hingga membentuk deretan gunung berapi. Kedua ada erupsi areal. Letak magma berdekatan dengan permukaan bumi sehingga ketika permukaan bumi terbakar maka magma meleleh keluar bumi. Contohnya di pegunungan. Ada erupsi sentral, yaitu keluarnya magma melalui sebuah lubang dan membentuk gunung-gunung yang letaknya sendiri-sendiri atau terpisah-pisah. Contohnya gunung Krakatau sama gunung Krakatau. Kalian tahu nggak gunung Krakatau itu ada banyak kan? Ada yang Indo, ada yang anak Krakatau. Nggak tahu. Saya akan melakukan game yang dibagi menjadi 2. Hitung 1 sampai 2. Yang 1 kumpul sama 1, yang 2 sama 2. Nanti di sini ada yang mana 1, yang mana 2? di sini 1, 2. Nanti ada kelompok pertanyaan dan ada kelompok jawaban. Lis berapa Lis? Enggak. Ini ada kelompok jawaban dan kelompok pertanyaan. Kelompok mana yang mau kelompok jawaban? Saya. Satu apa 2? Berarti kelompok 1 jawaban, kelompok 2 pertanyaan. Itu kalian harus menemukan pasangan kalian di kelompok jawaban. Bisa dipahami? Di sini itu ada banyak pertanyaan dan di sini jawabannya. Setiap pertanyaan ada jawabannya. Jadi kalian harus menemukan setiap anak pegang 1 kertas. Terus kalian cari jawaban di kelompok 2. Kelompok 1 pertanyaan, kelompok 2 jawaban. Bisa juga kelompok 2 ini dapat jawaban kan? Misalnya jawaban ini tuh pantasnya dapat pertanyaan seperti apa? Pokoknya satu anak itu 1 kertas dan dia menemukan jawaban di kelompok lain. Oke. Bisa diambil. Ambil satu anak 1, baca itu kira-kira jawabannya apa. Cari jawaban, cari pertanyaan di sana. 3 kantongnya lebih. Kalau lebih gimana? Lebih nggak apa-apa. Ayo, udah dapat satu. Ambil satu. Misalnya nanti nggak dapat jawaban ini bisa diambil. Bisa diambil opsi yang paling mudah. Atau keping intrusi Adalah sisipan magma yang membeku pada 2 lapisan di atas gunung tipis dan lebar. Tadi mempelajari apa aja? Mekanisme. Mekanisme itu adalah apa? Mekanisme itu adalah aktivitas magma gerak. Intinya aktivitas magma yang berada di dalam
ditimbulkan setelah gunung berapi meletus. Dampak vulkanisme dan segala bagi kehidupan dibagi menjadi dua. Positif negatif. Mungkin cukup pertemuan pada siang hari ini. Tadi doa nggak? Doa nggak? Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Oke? Mari kita tutup dengan hamdalah saja. Semoga pelajaran yang kita dapat hari ini bisa diterapkan untuk di masa depan. Mengetahui bagaimana gejala-gejala gunung berapi sebelum meletus, bisa mengetahui dampak yang ditimbulkan dari gunung api itu apa saja. Kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan alhamdulillah tadi. Sekian dari saya.